Terangaken. Bismillahirrahmanirrahim wassofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti demi malaikat yang berbaris. Fazza jiroti zajro demi malaikat sing mengarak napa? Mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran. Terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini, sebagian malaikat sebagian ulama wasofati sofa demi apa saja yang berbaris, fazajiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruangno nggih. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Ruangno nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti ada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kados era-era modern, cara berpikir begini, manusia itu yang jelas itu butuh nama, rungokno nggih. Tapi sama ndak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andaikan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Mendung, mega ini mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama. Misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman, yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno ya. Nah kata ulama-ulama kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan, kekuatan yang luar biasa yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat itu halilintar itu adalah pecute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan krungu nggih. Domone cara wong kuno-kuno jare halilintar itu pecute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh ndak ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar. Ya ndak juga. Listrik ada. Kowe lah ya mau butuhe ana jenenge. Nek ngono iku jenenge listrik lah. Kowe kiai kuno lah ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo ngono. Paham to maksud? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah, yang penting yang al-ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye ya baik-baik saja. Gimana aneh? Selama ini ya ora tau ono demo baik-baik saja. Kowe kok aneh-aneh wae. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno darani ageman. Apa saja wong nama wae. Sementing manusia dari awal butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya, saya itu kan sering ngukuri apa, misalnya saya kan banyak kenal sama dokter kandungan atau dokter bedah.
Satuan ukuran, orang namain kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Ketika pas dibutuhkan. Mungkin ini senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rangno gue ya Allah ya Allah. Ajane aku wis paham tapi mahamno kan butuh seni. Ndi mau pulpen gue yang tak terangno. Hen rungokno hen. Awas kan ora paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa ora ono senti-sentinan. Samene iki berang senti? Enggak Mustafa tak tahu itu. Samene berang senti, Mas? Samene 4 senti. Samene cari 4 senti. Subhanallah. Piro? Samene piro? Piro? Piye, Pak? 2 malah, sampai 4. Bener. Kowe sih sing ari apa? 2 menurut Anut Fauzi mergo dene tukang keker ya, tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh iya, tukang analisis panjang berat dan sebagainya. Dene untuk RSK menganalisis iku. Wes 2 cm, sih sampe 2 cm, Mas. Piro? Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji. Sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing. Itu masukkan alat itu 1 cm atau 2 cm. Pertanyaannya 2 cm ini dinisbatkan ke siapa? 2 cm apa? Makanya ini kan angel nerangno kowe masyaallah, angel tenan angel. Dora tau pinter ya apa dadi nerangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah. Ya. Ada orang nggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa? Jalur apa? Kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu nggak pati apa? Dalam, memang kadarnya beda. Terus dokter itu bilang, masukkan saja 1 cm. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah. Terus 1 farsah sekian mil, 1 mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 meskol. Itu sama dengan sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita butuh kesepakatan ketika memerintahkan masukkan itu 1 inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan 1 inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan muni ngene, sak ketekane driji. Lah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke driji. Ndak sampean tak wari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah, kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke 1 kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat. Karena jadi sahabat dulu, gue niteni waktu maghrib kapan ini. Nabi adzan, gamane Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu cek padang jinglang. Meskipun wis hurubus samsi, jadi gak usah nganteni peteng apa dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai
Nah, subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, la ya'rifu ahaduna, la ya'rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan apa? Satu kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabe apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan positif. Wong kuno seneng darani iku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuh wae iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ki? Darani kriting kan. Ana wong darani gak iku rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo gak ajane kan ra mendesak coba misale. Upil barani upil sebab apa ya? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes. Ayo jawab piye? Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mangkel. Jadi manusia iku mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono tok. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ya ora masalah, asal nama yang disepakati. Yaiku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai wong ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus anake ra paham. Darah iku apa? Kan bingung. Makanya pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah, orang sekarang saking gobloke, mbok saking ngawure, mbok saking gak sopane. Butuhe gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darane wis pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongakno kowe. Mulane masyhur ku ana wong sampai jadi valid itu mati separuh gara-gara baru wudu terus ngidak bekasi wudu dari ben malaikate mati. Mergo ndekne krungu hadise Nabi bekasi wudu dadi napa malaikat mbah la wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid dadi napa mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling, mun ngandel kula. Nak sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampe ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama li qaumi yaqilun li qaumi yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Oh, orang modern enggak percaya sing mari emosi iku darah tinggi karena kakean mangan daging mangan uyah. Sing mari emosi ora di dhuwit. Itu kan sepakat kan? Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, itu mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena ahli ilmu medis darah wah itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Sementing manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angka hitoaka fabasorokal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah,
bahwa semuanya sesuatu itu qadar maqdur itu pasti ada emosi. Karena ya itu nyata ya, misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra di duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing ngenyek ndekne ngene iku ya kersane Allah. Kersane Allah iku apik. Biasa, masyhur itu di tirak tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Baqir itu dinyek wong. Nyuwun sewu bahkan sebagian riwayat sampai didoni, dia asik saja liwat. Ketika ditanya, yang ngenyek itu jajal, kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Baqir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti mbek qadha qadar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak, sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar enggak apa-apa, enggak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat. Ulama dulu malah ngirimi uang. Jadi kirimno duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya, terus menghayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes asa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham? Penggaweamu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi, orang gue analisis. Wah ini yang akan menang 01, karena gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dekne tantang ya, jajal nyalokno bupati ora wani dene. Padahal ahli polling kudune kan mesti menang ya dene. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni ora di seminarno. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fi ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam bek. Karena ada kaidah tadi apa? Yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fi ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus ditanyakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, ditakut datanya tidak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi enggak takut, enggak menarik coro publik. Bar saya malah lebih lagi takut lagi. Gak penting bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinane jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu mikir koyo aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir akhirnya enggak ada malaikat sahab, malaikat bledek gak ada gini-gini sing ono pecute malaikat ra ono ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi. Lah yo kena apa mbok arani listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini mbok arani negatif, mbok arani positif? Kan iso wae dari awal sing negatif mbok gawe plus, sing positif mbok gawe min. Sah enggak? Andekan dari awal kamu bikin gitu. Kethu iki jenenge apa kan? Ireng. Misalnya mulai dhisik wong darani putih, sing wekmu darani ireng. Sah ta ora? Sah. Dong to ya. Oh pinter. Ngono kok ora tau mikir ngono kok. Dong ya. Paham ya? Paham ya? Wis mulai do. Mau awas gambar kok. Debat apa padha ra mutune. Debat ku ambek
Ojo anak debat kowe ra gelem, gak trimo maksudnya. Mau aku mikir suwe kok. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Yes jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Terus anak ngombe geni. Paham ya? Jadi yes ngono iku jenenge geni, angger sing panas ngono iku jenenge geni, nek sing ngono iku jenenge banyu. Kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ada yang lain? Kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono dol-dol. Lah sama dadi nek debat agama, pokoke cara aku bledek iku malaikat, wis jare Ruhin, gak iku Gus listrik, aku tau ngaji ilmu alam. Ya wis yang penting sepakat. Nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dol. Ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedeg jare iku. Sapa? Ki Ageng Selo ya. Jadi nyekel bledek. Tapi kira kurang pegawaian bledek kudu cekel. Tapi iku menawa ya buyutku niku kula turunane wong jaduk. Maksudnya mbok piye nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh apa? Nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. Itu jenis wa 'allama Adamal asma. Jadi iki penting, tak rungokno tenan iku penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngono iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah manusa nek elek banget ya ora apa-apa mbak arani setan, tapi aja sakit, tapi aja iso. Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wa kadzalikal ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nek pas ra bener iso darane oh setan. Tapi kok go jalalan ya ora sida setan kan ngono. Tapi sajane sa istilah apa sayatinal insi jini jajal maknane apa? Setan-setan. Manusa lan setan-setan. Bahkan ning ayat iku dhisik manusa sayatinal insi. Nah delok ngono berarti setan manusa mbek jin agati. Tapi yo ora usah ngono. Tapi ono setan saksiyah yaiku iblis dajjal. Nah malaikat ya sama, ada malaikat saksiyah kok Jibril Mikail, ono malaikatut to'am, malaikatus sahab. Lha iku malaikat-malaikat sing kita ora roh kecuali min jarodi tasmiyah. Namanya pokoke seperti itu.